Bayangin kalau perang pecah di Asia Tenggara. Negara-negara besar punya jet tempur canggih, kapal induk raksasa, dan rudal yang mahal. Tapi Indonesia justru memilih cara yang lebih murah tapi efektif, drone tempur. Dan yang bikin heboh, Indonesia baru aja membeli 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 drone pengintai Akinci dari Turki. Apakah ini langkah cerdas untuk memperkuat pertahanan tanpa harus buang-buang uang seperti negara-negara besar? Bukan cuma itu, rumor terbaru menyebutkan Indonesia tertarik membeli kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia. Nah, kalau benar terjadi, Indonesia akan menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara selain Thailand yang punya kapal induk. Tapi apakah langkah ini keputusan yang tepat atau justru bakal jadi beban anggaran negara? Semua ini mengarah pada satu pertanyaan besar. Apakah Indonesia sedang bersiap untuk sesuatu yang lebih besar di masa depan? Mari kita kupas tuntas. Apa yang terjadi dalam pertahanan kita adalah sinyal bahwa Indonesia mulai mengikuti langkah negara-negara maju dalam strategi peperangan. Dan bahkan, ekspor pertama Baykar TB3 dalam sejarah justru dilakukan ke Indonesia. Dunia militer saat ini berubah cepat. Dulu kalau kita ngomongin perang, pasti langsung kepikiran jet tempur siluman, kapal induk raksasa, atau rudal-rudal mahal yang harganya bisa buat beli satu kota kecil. Tapi sekarang, perang udah memasuki era baru, perang drone. Dan ini bukan sekedar isapan jempol. Sejak perang Ukraina-Rusia pecah pada tahun 2022, dunia menyadari bahwa drone bisa jadi alat tempur yang efektif sekaligus murah. Ukraina yang secara kekuatan militer jauh di bawah Rusia bisa bertahan sejauh ini. Salah satunya karena mereka mengandalkan drone dalam setiap pertempuran. Tren ini kemudian diikuti oleh negara-negara besar seperti Cina, Rusia, Korea Selatan, Iran, dan Turki. Mereka berlomba-lomba mengembangkan drone dengan teknologi terbaru. Bahkan negara-negara yang dulunya mengandalkan kapal induk dan jet tempur mulai berpikir ulang. Menurut Hasan Yükselen, seorang pakar pertahanan dari Ankara, kapal induk dan jet tempur seperti F-35B terlalu mahal, sulit dirawat, dan yang lebih parah, rentan dihancurkan oleh rudal hypersonic. Bayangkan, sebuah kapal induk yang harganya ratusan triliun rupiah bisa dihancurkan oleh sebuah rudal yang harganya hanya beberapa miliar aja. Karena itulah negara-negara maju kini mulai mencari alternatif yang lebih efisien dan fleksibel, yaitu drone tempur. Nah, menariknya Indonesia menyadari hal ini dan gak mau ketinggalan. Selain membeli drone dari luar negeri, Indonesia juga berusaha mengembangkan drone nasional sendiri. Dan salah satu proyek yang udah berjalan cukup lama adalah drone elang hitam. Proyek ini sebenarnya udah digagas sejak 2015 dan saat ini sedang dalam tahap uji coba. Dan targetnya drone ini bisa terbang selama 24 jam non-stop sambil membawa muatan hingga 300 kg. Ini bukan drone biasa, ini drone kelas Malay, Medium Altitude Long Endurance, yang punya kemampuan mengintai sekaligus serangan. Bahkan nih, elang hitam ini bisa jadi senjata andalan Indonesia di masa depan jika pengembangannya berjalan sesuai rencana. Tapi sementara menunggu drone dalam negeri siap tempur, Indonesia tetap mencari cara untuk memperkuat pertahanan dengan teknologi yang sudah terbukti ampuh. Maka muncullah keputusan untuk membeli drone dari Turki. Pilihannya jatuh pada dua tipe drone, Bayraktar TB3 dan Akinci. Nah, Bayraktar TB3 ini adalah drone yang benar-benar inovatif. Salah satu fitur paling canggihnya adalah kemampuannya untuk mendarat dan lepas landas di kapal induk. Nah, ini berarti Indonesia punya armada drone yang bisa beroperasi dari laut tanpa harus bergantung pada pangkalan udara di darat. Ini sangat penting, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan. Kalau ada ancaman di tengah laut, drone ini bisa langsung dikirim dari kapal tanpa harus repot-repot kembali ke darat. Dan kalian tahu, kabar yang lebih menggembirakan adalah rencana Indonesia memperkuat pertahanan dengan kombinasi drone dan kapal induk. Seolah-olah belum cukup membuat dunia terkejut dengan pembelian 60 drone Bayraktar TB3 dan 9 Akinci dari Turki. Indonesia kini dikabarkan tertarik untuk membeli kapal induk, yaitu Giuseppe Garibaldi dari Italia. Rumor ini bukan sekedar spekulasi liar. Beberapa sumber media luar negeri, termasuk fwmag.com dan Medi Telegraph dari Italia, menyebutkan bahwa operasi ini memang telah dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Jika ini benar terjadi, Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara setelah Thailand yang memiliki kapal induk.
Tapi ada perbedaan besar. Kapal induk Thailand Chakri Narrowboat kini lebih banyak digunakan sebagai kapal pengangkut helikopter karena pesawat Harrier mereka sudah tua dan tidak lagi beroperasi. Nah, jika Giuseppe Garibaldi benar-benar dibeli, Indonesia akan memiliki satu-satunya kapal induk yang masih beroperasi di kawasan ini. Nah, tapi apa alasan dibalik langkah ini? Ternyata ada benang merah yang menghubungkan antara pembelian drone dari Turki dan ketertarikan Indonesia terhadap kapal induk ini. Giuseppe Garibaldi bukanlah kapal induk besar yang didesain untuk membawa pesawat tempur berawak seperti F-35B, melainkan kapal yang bisa dimanfaatkan sebagai kapal induk pesawat tanpa awak. Nah, ini sangat sesuai dengan strategi Indonesia yang kini tengah mengembangkan kekuatan drone-nya. Nah, kebetulan Bayraktar TB3 yang baru aja dibeli memang dirancang untuk bisa beroperasi dari kapal induk. Drone ini bahkan sudah diuji coba lepas landas dan mendarat dari kapal TCG Anadolu milik Turki pada 19 November 2024. Dengan kemampuan sayap yang bisa dilipat dan roda pendaratan yang diperkuat, TB3 bisa beroperasi dari kapal seperti Giuseppe Garibaldi tanpa masalah. Jika pembelian ini beneran terjadi, Indonesia bisa memiliki kekuatan maritim baru yang lebih fleksibel dan efisien. Kapal induk ini nggak perlu membawa jet tempur mahal dan kompleks seperti F-35B, tetapi cukup dengan drone-drone canggih yang lebih hemat biaya, bisa terbang dalam waktu lama, dan tetap mematikan. Selain itu, hubungan Indonesia dan Italia dalam bidang pertahanan memang sedang dalam kondisi baik. Terbukti dengan keberhasilan Indonesia memperoleh 2 unit kapal serbaguna ex-Angkatan Laut Italia, yaitu Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321 yang akan diserah terimakan tahun ini. Namun seperti halnya pembelian drone, akuisisi kapal induk ini juga bukan tanpa tantangan. Kapal induk butuh infrastruktur pendukung, pelatihan kru, serta sistem logistik yang matang. Jika Indonesia ingin benar-benar mengoperasikan Giuseppe Garibaldi secara maksimal, perlu ada strategi jangka panjang dalam integrasi kapal ini dengan alutsista lain termasuk drone TB3 dan Akinci. Sementara itu, Akinci adalah drone serang yang lebih besar dan lebih kuat. Jika dibandingkan dengan TB3, Akinci bisa terbang lebih tinggi, lebih lama, dan membawa lebih banyak muatan. Nah, ini bukan sekedar drone biasa. Akinci masuk ke dalam kelas drone tempur strategis yang bisa berfungsi hampir seperti pesawat tempur tanpa awak. Dan bahkan drone ini pernah digunakan untuk menemukan lokasi jatuhnya helikopter Presiden Iran pada Mei 2024. Dalam kondisi cuaca buruk dan medan sulit, Akinci tetap bisa menjalankan misi pencarian dan penyelamatan dengan efisien. Nah, ini membuktikan bahwa Akinci bukan cuma bisa digunakan untuk perang, tapi juga untuk misi-misi penyelamatan dan pengintaian. Selain drone dari Baykar, Indonesia juga membeli 12 unit drone Anka dari Turkish Aerospace Industries. Nah, yang menarik, 6 dari drone ini akan dirakit langsung di Indonesia. Ini bukan sekedar pembelian, tapi bagian dari strategi transfer teknologi yang bisa membuat Indonesia lebih mandiri dalam industri pertahanan. Dengan begini, kedepannya kita nggak cuma jadi konsumen, tapi juga punya kesempatan untuk mengembangkan teknologi drone ini. Ini langkah penting, mengingat Indonesia punya ambisi untuk membangun industri pertahanan yang lebih mandiri, tanpa terlalu tergantung pada negara lain. Lalu, apakah semua ini berarti Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk perang? Sebenarnya ini lebih ke arah strategi pertahanan jangka panjang. Nah, menurut Samuel Bendert, seorang analis dari Washington, transisi ke perang drone ini sangat masuk akal karena ada beberapa alasan. Pertama, lebih hemat biaya dibandingkan jet tempur atau kapal perang besar. Kemudian bisa digunakan untuk berbagai macam misi, dari pengintaian hingga serangan. Mengurangi resiko kehilangan nyawa pilot karena semuanya dikendalikan dari jarak jauh. Dan yang bikin makin menarik, Indonesia bukan cuma jadi salah satu negara yang membeli drone ini, tapi juga menjadi negara pertama di dunia yang menerima ekspor Bayraktar TB3. Ini berarti Indonesia dianggap sebagai pasar yang potensial dan bisa jadi pusat pengembangan teknologi drone di Asia Tenggara. Tapi meskipun langkah ini terdengar menjanjikan, tentu masih ada tantangan. Bagaimanapun juga, drone tetap membutuhkan infrastruktur pendukung seperti satelit, sistem komunikasi canggih, dan operator yang terlatih. Hal yang sama berlaku untuk kapal induk. Tanpa sistem logistik dan operasional yang baik, memiliki kapal induk dan drone canggih pun bisa jadi sia-sia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah langkah Indonesia ini sudah cukup
untuk menghadapi ancaman dari negara-negara lain. Mungkin ini strategi yang cerdas, karena Indonesia bisa memiliki kekuatan militer yang lebih modern tanpa harus mengeluarkan biaya besar seperti negara-negara lain. Kemudian di sisi lain, teknologi kapal induk dan drone masih terus berkembang, dan kita harus mengimbanginya dengan inovasi sendiri. Jadi menurut kalian, apakah Indonesia sudah di jalur yang benar dengan mengandalkan drone dan kemungkinan memiliki kapal induk sebagai bagian dari strategi pertahanan? Atau ada langkah lain yang lebih efektif? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Subscribe EQWEC, pastikan kalian gak ketinggalan update terbaru tentang teknologi militer Indonesia.